Ya, gue butuh waktu yang berapa bulan sih sampai gue sadar bahwa oke, kayaknya lifestyle yang dulu di Itu umur salah. ya lifestyle yang dulu di umur gue segini itu harus dirubah dan itu salah karena itu salah. Mhm. Tapi menurut kamu nih yang kayak kalau dalam berkehidupan kos itu kan kadang-kadang tuh suka ngetatin budget. Kamu tuh sempat kayak gitu juga nggak sih ya? Ada di level itu? Gini, gue mau mungkin sedikit Hmm. sharing pengalaman gue ya. Kan gue pendatang nih di Jakarta. Ya kamu tahu sendiri lah. Oh iya. Jadi ya gue pindahan dari Manado. Gue pendatang baru di Jakarta. Gue udah di Jakarta mungkin udah almost 3 years. Dan dari awal emang gue mutusin untuk lebih memilih ngekos daripada apartemen. Hmm. Sempet berapa bulan yang lalu emang gue pengen pindah ke apartemen, pengen nyobain lah. Cuman I think about the cost juga sih sebenarnya. Karena sekarang mungkin gue lebih ke orang yang aduh gue mikirin kosnya gimana. Gue butuh atau enggak sebenarnya. Jadi gue lebih memilih untuk stay di kosan karena gue juga udah ngerasa nyaman di situ dan barangnya udah banyak. Jadi riwah gitu loh kalau mau pindahan. Apa ya? Tapi dengan kamu bisa mengontrol kayak gitu, apakah emang dari dulu sebelum kamu ngekos sudah begini atau emang pas kamu ngekos kayak udah sadar kayak harus biaya ini harus dikontrol sini gimana? I was getting into that. Jadi sebenarnya ceritanya gue itu tipe orang yang lifestyle-nya hedon, to be honest. Apa ya, di umur yang dulu gue di Manado juga, gue emang punya lifestyle yang kayak walaupun gue udah kerja, apalagi waktu gue kuliah, gue tuh harus nongkrong setiap minggu, entah itu di hari Kamis, entah itu di hari Jumat. Dan nongkrong sama teman-teman tuh beda ya, nongkrong sama teman-teman sama nongkrong sama pacar, belum nongkrong sama keluarga, mungkin cousins and everything. Jadi Ya. dalam seminggu tuh gue bisa nongkrong kayak hangout tuh bisa sampai 3-4 kali, bahkan setiap hari gitu loh. Dan gue tahu itu lifestyle yang salah sebenarnya. I Hmm. mean, hangout it's okay. Hangout itu Ya, nggak apa-apa. benar-benar. Tapi kayak di reduce lah, jangan kayak setiap hari atau seminggu 3-4 kali. Itu kan kayak ya selain what do we get sebenarnya sih Iya, from that? Oke lah kita iya, iya. ketemu sama teman-teman, tapi kan like gimana ya, belum kosnya ya kan. Iya, Nah benar-benar. itu. Terus gue selain gue lifestyle-nya, apalagi yang pas baru pindah di Jakarta, ini tuh aduh parah sih, gue nggak bisa ngontrol sama sekali nggak bisa ngontrol. Gue pokoknya harus hangout. Dan waktu itu kan lagi nyari kerjaan baru. Iya. Iya, gue ninggalin kerjaan yang di Manado, gue nyari kerjaan baru. Jadi waktu itu ada senggang waktu di mana gue free time. Jadi ya ngapain lagi selain ke mall, hangout apa, ketemu teman, ketemu Iya. keluarga gitu loh. Selain itu ya, I have a bad habit of shopping. Nah, tuh. A really bad habit of shopping. And shopping itu branded stuff. Hmm. Branded stuff. Jadi kayak Pengen begitu bukan nggak? bukan niat sombong, enggak. Ya. Tapi everyone's different, right? Iya, benar. Gini loh, gue dulu pokoknya apa yang gue mau, either it's expensive, either it's nggak expensive, Ya. I have to have it, I have to buy it. Tapi apa ya, ya kita ada masanya lah, ada umurnya lah kita begitu, like crazy Ya. shopping and everything. Apalagi girls, I feel you. Jadi susah sih kalau cewek buat kayak ngerem, gue harus beli ini, gue mau ini, gue harus beli. Itu susah. Dan apa ya, gue butuh waktu yang berapa bulan sih sampai gue sadar bahwa oke, kayaknya lifestyle yang dulu di Itu umur salah. ya lifestyle yang dulu di umur gue segini itu harus dirubah dan itu salah karena itu salah. Hmm. Mau dibilang salah banget enggak, Enggak. tapi Ya. gue Ada lebih ke sesuatu yang bisa dirubah gitu sebenarnya. yes, there is something that drives me untuk change gitu loh Ya. lifestyle lo, live ini nggak kayak gini, apalagi di Jakarta yang dimana gue sendiri, gue pendatang gitu kan. Gue harus tahu lah gimana cara ngontrol uang Ya. di ibu kota, apalagi karena kalau kita salah lifestyle, no money, what are we gonna do girls, gitu kan, susah kan. No money, no jalan ya. No money no jalan, no money no shopping. Gitu loh. Dan apa ya, Akhirnya kamu masuk ke kayak kamu udah ngerubah pemikiran tuh sampai kayak sekarang itu tuh pas apa tuh? Apa mungkin pas ketemu aku? jadi sebenarnya dari dulu gue tuh udah punya tabungan tersendiri.
for Yeah. my future lah. I have savings sebelum ketemu sama Jason sebenarnya. Ya. Apa ya? Tapi setelah beberapa bulan gue di Jakarta, gue mulai sadar bahwa I'm wasting my time and it doesn't give me anything kecuali fun that day. Tapi besoknya gue stres lagi kayak, aduh gue harus cari kerja, aduh gue belum dapat kerja, gue jalan lagi, gitu-gitu aja terus. Ya. Until he came sebenarnya ya, ini cerita sebenarnya. Until he came. Jadi dia orang yang gue tuh sadar bahwa okay, I have to change my lifestyle, like totally, because now I'm different with yang dulu yang dia kenal ya mungkin. Apa ya? He taught me a lot about gimana memanage uang, Ya. membedakan mana needs and wants, apa yang kita butuhkan dan apa yang kita mau sebenarnya, wants apa yang kita mau inginkan. Apa ya? Mulai dari situ sih gue sadar bahwa okay, I have the money, tapi I have to save it, I have to keep it. Karena gue punya apa ya? I have a future lah. Betul. Dan dream gue tuh big. I have a big dream about my future. Jadi, okay, to achieve that, untuk dapetin itu ya, gue juga harus saving dong. Kalau misalnya gue nggak nge-save, gue juga bukan orang miliarder. Gue bukan miliarder. Jadi, apa ya? Ya tetap harus nabung, tetap harus dipilih-pilih lah mana yang harus gue, misalnya shopping, mana yang harus gue beli, mana yang nggak harus gue beli, gitu loh. Tapi di momen yang apa nih yang misalkan mungkin kata-kata aku atau mungkin ya perilaku aku yang membuat kamu tuh kayak wah nih omongan orang ini benar dan benar-benar bikin kamu langsung kayak mikir lagi soal pengeluaran atau bikin lagi apa sih gitu. Pasti ada satu momen atau satu kata atau satu kalimat yang membuat kayak benar juga ya or something. Ada nggak sih? Sebenarnya bukan momen atau kata sih mungkin ya. I see his lifestyle. Jadi karena mungkin gue juga mau dibilang sering banget ketemu enggak, tapi kalau ketemu tuh gue ngelihat banget gitu loh, dia tuh tipe orang yang seperti apa, lifestyle-nya gimana, dan gue kayak terketuk aja gitu loh kayak oke, kok nih orang apa ya gini banget ya lifestyle-nya, kayak he doesn't hang out that much, he doesn't buy stuff that much. I mean, bisa ya ada di ibu kota tuh orang yang kayak gini. Dan gue tuh kayak, oke. Dan apa ya, dia tuh punya mimpi yang gede juga, which is sama-sama gue. Dan dia juga sering curhat soal semuanya lah. Apa ya, hal-hal yang kayak gitu tuh yang bikin, oke, berarti apa ya, untuk achieve my goals, gue harus ngikutin cara dia nih. Walaupun nggak 100% sama. Karena gue juga masih, ya sering shopping inilah, shopping itu. Tapi, apa ya, gue mulai melihat kemajuan dalam diri gue gitu loh soal managing money and stuff. Jadi sekarang gue tuh jarang banget shopping. Yang branded stuff ya. Itu. Shopping masih jalan tapi shopping lebih terkontrol lah ya. Shopping masih jalan tapi lebih terkontrol dan lebih ke kayak kalau dulu gue pengen ini gue beli. Kalau sekarang gue pengen nih. Gue butuh nggak sih gitu. Nah kayak gitu ada pertanyaan yang selalu dilontarin sebelum kalian membeli sesuatu. Itu yang gue pernah ngajarin ke kalian juga kan, bahwa ketika mau beli sesuatu tuh dipertanyakan dulu gitu loh. Karena ya mungkin kayak dulu gue pengalaman pribadi ya beli gitu. Tapi ada satu momen dimana yang kita tuh harus lebih mikirin lagi gitu. Karena kalau kita nggak begitu, kedepannya bahkan nggak baik gitu loh. Mungkin sekarang kita ya oke lah kita ada uang, ada rezeki. Tapi kan nggak tahu besok-besok gimana. Hidup sekarang udah berubah. Sekarang ada wabah corona juga. Orang udah pada banyak di PHK. Kalau kita udah nggak prepare jauh-jauh hari keinginan diturutin semua, ya udah habis gitu. Itu sih sebenarnya. Nah, mungkin kamu bisa nambahin kayak apa? Apa sih? Gini loh, soal savings and everything. Apa ya? Gue juga pernah ngalamin gitu loh, dimana karena saking gue beli banyak barang, uang gue menipis. Tapi karena sarannya Jason, pokoknya misalnya gue terima gaji, lo harus nyisihin buat apa ya, emergency money lah namanya. Kalau kita kan nggak tahu kita bakal bisa tiba-tiba sakit atau kita kecelakaan, amit Tuhan, kecelakaan atau ada wabah kayak gini, kita nggak kita punya emergency money gitu loh. Dan gue belajar juga bahwa
emergency money itu sangat penting, apalagi kalau kita punya kerjaan dengan gaji yang ya enough lah ya, buat kita save for emergency money, ya why not, karena itu berguna, nanti kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi ke depan gitu loh. Ya mungkin lebih ke kita harus punya niat dulu, tapi banyak orang yang punya niat tapi tetap aja nggak jalan. Ya percuma kalau punya niat tapi nggak dieksekusi, ya kan. Nah, for me, untuk gue sendiri, I find myself someone yang bisa ngedrive gue untuk mengeksekusi niat gue. Ya itu ya dia, gitu loh. Pacar, seorang pacar, nggak harus pacar kok, nggak harus pacar. Jadi bisa keluarga, bisa temen dekat, atau gebetan mungkin, atau siapapun lah yang bisa ngedrive kita tuh untuk think that okay, gue punya niat dan gue harus langsung eksekusi. Karena kalau nggak langsung dieksekusi, pasti keesokan harinya juga kita bakal bisa langsung berubah pikiran gitu loh. Nggak guna lah ini saving bla bla bla, gue masih muda. No, jadi pokoknya kalau kita udah punya niat tuh harus langsung dieksekusi. Mau dari hal kecil kayak save 50,000 lah, nggak apa-apa, 50,000, 100,000, it's okay. Kalian start small aja. Yes, kalian bakal bisa ngelihat, wah hasilnya ternyata begini ya. Kalau udah bisa ngelihat sedikit aja, kalian ngelihat hasil, pasti bakal ditambah. Gue awalnya kayak apa sih saving? Gue juga punya saving kali di bank, tapi ya gue mulai dari kayak 100,000 contohnya. Oke lah 100,000 udah. Pas di akhir bulan gue lihat, lumayan juga ya gue dapetnya ya. Gitulah, gitu sih. Jadi tuh ya start small aja gitu. Jadi kalian nggak usah ekspektasi harus gue nyisi 5 juta, 1 juta gitu, nggak usah gitu. Lu dari gocap 100,000 aja dulu deh gitu ya. Kita belajar dari kecil-kecil. Nanti lu dari kebiasaan kecil itu, karena lu udah terlalu sering, akhirnya lu jadi bisa lebih gede, 50,000, 100,000, 150,000. Akhirnya lu nggak sadar tiba-tiba 2 tahun atau 3 tahun kemudian lu buka tabungan lu, udah segini ya. Imagine kalau lu tuh kayak gue nggak bisa nih nabung yang gede-gede, karena lu merasa nggak bisa nabung gede, lu give up. Ya lu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau yang 50,000 lo kaliin aja, 50 kali 30 dikali lagi 12, itu udah berapa gitu? Lumayan. Iya lumayan gitu, lo bisa beli apa gitu kan. Itu tuh hal-hal kecil yang kayak gitu tuh bisa gitu loh, yang kalian bisa lakuin. Gak usah lah expect yang gede-gede gitu. Start small. Terus juga ya itulah paling gitu. Itu tuh hal kecil juga yang bisa kalian iniin. Terus juga yang Olive juga tadi sempat omongin yang kayak kamu tuh harus yang di surround atau di lingkungan yang emang bisa ngebantu kamu gitu loh, untuk improve juga gitu dari sisi financially gitu loh. Karena ya seperti yang dibilang bahwa kalau kamu bergaul sama orang yang penjual parfum ya baunya juga akan kena gitu kan. Ya sama seperti kalian, kalau misalkan kalian bergaul sama orang yang emang mungkin pintar, atau kalian bergaul dengan orang-orang yang memang bisa mengontrol finansial atau ngomongin tentang investasi, akhirnya kalian juga ke bawah gitu loh. Like me. Iya. Us. Iya. Jadi kayak gitu sih. Mudah-mudahan video hari ini tuh banyak manfaat lah buat kalian ya. Kalau kalian merasa video ini tuh sangat bermanfaat banget, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian masih punya problem kayak gimana sih cara ngontrol keuangan gitu kan. Nah di sini kita tuh belak-belakan banget, kita nggak munafik yang kayak, wow gue bisa ngontrol duit, enggak kan. Di sini tuh kita ngasih tahu belak-belakan bahwa ya boncos atau keluar ya itu hal normal, itu bisa terjadi gitu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang kalian share juga. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.